Menyita aset milik orang tanpa putusan hukum sama dengan begal, bedanya yang begal beneran berbekal senjata tajam, yang ini bersenjata PP 28 tahun 2022. Itulah yang dilakukan KPKNL, menyita aset milik Andri Tejadharma yang tak memiliki hutang dengan siapapun apalagi dengan negara. Pemilik aset merupakan pemegang saham Bank Sentris Internasional (BCI) yang dianggap Satgas BLBI adalah penerima dana bantuan Bank Indonesia. Faktanya BCI tak pernah menerima dana bantuan dari Bank Indonesia. Hal itu dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2002, lalu dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi di tahun yang sama. Selain Pengadilan Negeri, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN), BCI tak dinyatakan sebagai penerima dana bantuan. Pengadilan Tun memutuskan menghapus hutang BCI yang memang tak punya hutang dan mencabut surat paksa bayar yang diterbitkan pemerintah. Putusan pengadilan jelas-jelas menyatakan BCI bukan penerima bantuan Bank Indonesia, tapi yang terjadi, Satgas BLBI melalui KPKNL tetap menagih dan menyita aset pemegang saham BCI bahkan melelangnya. Andri Tejadharma pun bukan penanggung hutang bila benar BCI punya hutang dan aset pribadinya juga bukan jaminan ke pihak manapun. Apa dasar KPKNL menganggap BCI punya hutang dan terus menagih, menyita dan melelang aset pribadi Andri Tejadharma? Dasar mereka hanya Akta 39, perjanjian antara Bank Indonesia dengan BPPN. Perjanjian itu, Bank Indonesia menjual Promes dan saham BCI ke BPPN. Kenapa Promes serta saham BCI bisa di tangan Bank Indonesia? Sebelumnya BCI menjual Promes ke BI disertai jaminan lahan seluas 452 hektar yang dituangkan dalam Akta 46. BCI juga menggadaikan sahamnya ke BI yang juga dituangkan dalam Akta 47. Namun BCI tak pernah menerima dana sepeser pun dari penjualan Promes dan gadai saham, tapi malah ditagih KPKNL. Andai kata BCI tak mampu menebus saham yang digadaikan atau membeli kembali Promes, semestinya KPKNL menyita jaminan yang sudah diserahkan BCI ke Bank Indonesia. Kenapa hal itu tidak dilakukan KPKNL? Karena saat Bank Indonesia menjual Promes dan saham BCI, BI tidak menyertakan jaminan lahan yang sudah diserahkan BCI saat BI menjual Promes dan saham ke BPPN. Jadi paru-paru saya mati suara. Bicara kurang lancar. Dua, saya menyatakan ya, saya tidak mencari kesalahan dan tidak menyalahkan orang-orang. Saya ingin memberikan kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang didapat dari BPK. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah disahkan oleh hakim pada tahun 2000. Pada saat BPPN menggugat saya, Bang Setis. Terlebih dahulu saya kasih penjelasan. Kami disebut oleh Satgas atau KPKNL, PT-UN, penanggung hutang. Andri Tejadharma penanggung hutang. Sebutkan, obligor adalah penanggung hutang. Bank Indonesia tidak mempunyai hutang pada Bank Indonesia, tidak pernah hutang, atau lembaga apapun. Melainkan kami hanya melakukan perjanjian jual beli Promes dengan jaminan, atau jual beli barang namanya Promes. Jual beli barang ya, bukan hutang, bukan hutang dengan Bank Indonesia, bukan perjanjian pengakuan hutang. Oleh karena itu, Sentis bukan obligor. Apalagi perjanjian tadi tidak dilaksanakan oleh BI. Tidak dilaksanakan sama dia. Obligor. BLBI. BLBI adalah bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang pada tanggal 31 Desember 1997 bersaldo debit. Langsung dibantu oleh BI dengan cara saldo debitnya dikonversi menjadi SPPUK. SPPUK itu Sumber Berharga Pasar Uang Khusus yang kita kenal dengan istilah BRI. Dan Bank Sentis tidak bersaldo debit pada tanggal 31 Desember 1997.
Jadi tidak dibantu dan tidak ada yang dapat dikonversi menjadi Bitcoin. Artinya bank sentris tidak menerima BNB. Oke? Artinya bank sentris bukan obligor, bukan BNB. Bank sentris bukan obligor BNB. Jadi istilah-istilah kata sentris obligor BNB, sentris penghutang, sentris obligor PKPS itu salah semua. Sekarang pengertiannya sudah jelas ya. Obligor sudah jelas tadi, saya bukan obligor. BNB sudah jelas, saya nggak terima duit pada tanggal 1 Desember. PKPS, penyelesaian kewajiban pemegang saham. Itu istilah ketiga, yaitu mereka yang menandatangani APU, Mirna, MSA, bank-bank yang menandatangani itu. Semua bank yang dikonversi menjadi SBUK harus menandatangani perjanjian ini untuk memenuhi janjinya akan menyerahkan harta pribadi atau perusahaan milik pribadi pada tanggal 15 Januari 1998 kepada Bank Indonesia. Inilah harus dikerjakan oleh Satgas BNI, yaitu menyelesaikan karena sudah berlarut-larut belum tuntasnya. Namun Bank Indonesia tidak termasuk dalam daftar audit BPK tentang PKPS, tidak termasuk. Namun ada perjanjian antara Bank Sentris dan Bank Indonesia. Ada perjanjian. Tidak ada satupun bank yang membuat perjanjian dengan Bank Indonesia yang diaktekan dengan notaris. Seperti Bank Sentris dengan akte 46 tanggal 9 Januari 1998 dan menyerahkan jaminan dan dipasang hak tanggungan 972 atas Bank Indonesia, dan hanya Bank Sentris yang melakukan itu. Sebelum krisis Bank Sentris menyerahkan jaminan. Tidak ada satu bank menghipotekkan harta pribadinya kepada BI. Hipotek loh. Itu istilah PKPS. Istilah Satgas BNI. Satgas BNI, Satgas BNI. Satgas BNI dibentuk untuk menyelesaikan kasus BNI yang ditangani PPN yang belum selesai. Seperti yang dimuat dalam audit BPK November 26 tentang PKPS. Yaitu bank-bank atau mereka yang belum tuntas soalnya berkaitan dengan perjanjian MSA, MRA, APU. Sedangkan Bank Sentris tidak terdaftar di program PKPS, melainkan diselesaikan di pengadilan, bukan penerima BNI. Kami adalah bank pertama yang digugat oleh BPN. Bank lain-lain nggak pernah digugat. Kami satu-satu. Oke, itu istilah Satgas, PKPS, obligor, sama apa tadi BNI. Obligor, BNI, PKPS, dan Satgas, gitu ya. Ternyata pada persidangan pada tahun 2000 terbukti dengan bukti-bukti yang status sahkan ke majelis, yang bukti-bukti berasal dari BPK, adanya 2 rekening atas nama Bank Sentris Indonesia di Bank Sentris Nasional di Bank Indonesia. Adanya 2 rekening atas nama Bank Sentris di Bank Indonesia. Ini suatu yang tidak lazim karena pribadi. Nasabah Bank Indonesia adalah bank-bank, bukan pribadi. Hanya boleh punya satu nomor untuk bank ikut clearing. Hanya bank ikut clearing itu hanya satu. Pada kenyataan dalam persidangan agenda pembuktian persidangan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 350 ditemukan ada 2 rekening dengan nama yang sama. Tapi yang satu terdaftar sebagai bank yang clearing dengan nomor lain jadi berbeda. Tapi bisa ikut clearing di pasar uang melakukan perbuatan call money. Ada bank sekali ya. Ditemukan adanya 2 rekening, 2 nomor rekening dengan nama yang sama, Bank Sentris. Tapi yang satu ini tidak terdaftar sebagai bank yang ikut clearing, dengan nomor rekening lain dan jenisnya berbeda. Tapi bisa ikut clearing di pasar modal, melakukan perbuatan call money overnight, ataupun rekeningku adalah sebagai berikut. Rekening Bank Sentris asli
551 523 551 0016. 523 551 0016. Apal? Pasti apa? Yang satunya rekayasa Bank Indonesia dengan nomor 523 551 000. 523 551 000. Jenisnya individual. Tidak tahu pemiliknya siapa, tapi mengatasnamakan bangsa itu sesuatu. Jadi mereka ini telah mengatasnamakan bangsa saya. Gila nih. Oke, udah ya, dua rekening ya. Akta 46 adalah perjanjian jual beli promes dengan jaminan antara Bank Saintis dengan Bank Indonesia. Harusnya Bank Saintis bayar oleh Bank Indonesia sebesar 490 miliar. Atas penyerahan promes tersebut 492 miliar. Dan jaminan sebesar 452 miliar. Jaminan udah hipotek atau BI. Jadi Bank Indonesia harus membayar 490 kepada Saintis atas penyerahan 492 miliar promes tersebut dan menyerahkan jaminan 492 hektar tanah PCB. Udah hipotek sama BI. Ternyata terbukti terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini dalam persidangan di mana di Pengadilan Jakarta Selatan dengan bukti dari PPK yang dipakai oleh PPN sebagai alat bukti telah disahkan oleh majelis yang majelis perkara ini bahwa dana yang diperjanjikan sesuai akta 46 sebesar 490 miliar sekian yang harusnya dipindah bukukan ke rekening Bank Saintis sekitar dengan nomor 523 551 523 551 01 oleh Bank Indonesia tidak dilaksanakan. Maka Bank Saintis dimenangkan. Kenyataan dikreditkan ke rekening rekayasa yang tadi itu. Maka Bank Saintis dimenangkan Bank sendiri. Karena Bank Saintis tidak menandatangani suatu perjanjian berarti nanti tidak dalam arti suatu perjanjian ditandatangani bukan berarti menerima uang diperjanjikan. Kalau Anda ke bank, Anda mau pinjam kredit, pertama kali disurvei, udah oke? Dia tanya, setuju? Perjanjian ini setuju? Dan tanda perjanjian kredit, kondisinya segala macam. Kemudian terjadi pengikatan kredit, kemudian baru pencairan kredit. Nah, udah semua diikat, udah dicairkan, duitnya dicairkan. Ini terjadi emosional. Dan terjadi bukan di bank-bank biasa, di BI. Bank sentral kita, bank sentral itu loh. Bank sentral itu. Bank sentral melakukan perbuatan gila ya. Oke. Sekarang masuk ke salinan putusan. Kami menang di PN 2000 2002 putusan. PN. PT menang lagi 2002 juga. Di PN PT menang. Yang pertama gugatan BPN ditolak. Dia menggugat berdasarkan akte 39. Akte 39 adalah akte penjualan chassis antara BI dengan BPN. Chassis Saintis yang dijual chassis. Ternyata dia tagih. Hasilnya itu gugatan BPN ditolak. DPT katakan gugatan BPN terlalu prematur. Tolak lagi. Dia ke Mahkamah Agung 2002. Tunggu cari kemana-mana gak ada. 2022 tahun 2022 keluar salinan putusan 20 tahun. Gila nggak? Bagaimana mengatakan pasti ada apa-apanya. Setelah 20 tahun kami mencari nggak ada, ternyata putusan tadi tidak terdaftar di EMA. Sesuai dengan surat pernyataan Mahkamah Agung sendiri bahwa mereka tidak terima permohonan kasasi dari BPN. Mereka tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPN. Dia tidak pernah menerima. Jadi kalau nggak terima berarti nggak ada sidang, nggak ada hakim, nggak ada putusan. Artinya
Putusan ini adalah putusan yang aneh. Salinan putusan yang dibuat di luar pengadilan. Jadi oleh karena itu kami tetap berpatokan pada putusan Indra. Apa itu Indra? PT NU. Oke, jelas ya? Jelas ya? Akte ke-9 adalah akte pengalihan cesi dari BI ke BPN yang digunakan BPN dan membuat sentis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000. Akte ke-9 merupakan pengalihan cesi atas akte 46. Berikut semua yang melekat pada akte tersebut. Kami tidak mengerti gugatan BPN tentang akte Pengadilan Negeri. Kami tidak bisa mengerti gugatan BPPN ditolak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tahun 2002. Karena salah satu alasannya adalah jaminan 452 sudah dipotek sebagai Bank Indonesia. Maka menjadi heran ketika KPR menyatakan penyerahan tagihan tidak sesuai jaminan. Nah, yang bukan cuma BPN. BPN tahu itu ada jaminan. BPN tahu itu tolak ada jaminan. Sekarang KPN tahun 2022 menyatakan kami tidak pernah menerima jaminan dan berkuat dengan surat tanda terima di PN terhadap Bank Indonesia. Sedang KPN adalah kepanjangan tangan dari BPN. Mengapa sebenarnya lamanya tidak terjadi selarasan, tidak segera diselesaikan, sehingga tidak jadi berbagai persepsi. Akte 39 tertulis BI menerima surat utang dari DEPQ sebanyak 629 miliar. BI menyerahkan promes nasabah. Nasabah itu ya. Di akte 46 pasal 3 disebutkan BI tidak boleh menagih nasabah gratis karena sudah diberi jaminan. Tapi ini bukan menagih, dijual. Jual DEPQ. Dan jual tidak serahkan jaminan. Ternyata angka itu yang terus di akte 9 berasal dan identik dengan angka yang disebut pada rekening progres rekening rekayasa 5235100 bukan milik Bank Sentris. Jadi angka 629 di akte 9 itu bukanlah angka dari rekening Bank Sentris, angka dari rekening rekayasa Bank Sentris. Konsekuensinya akte 9 cacat hukum, tidak bisa dipakai untuk menagih atau bukan Bank Sentris. Kami pun nyatakan tidak pernah menerima mulai dari Bank di amar putusan pengadilan manapun sebagai perjanjian yang sah. Sedangkan akte 46 dan 47 sah dan berharga di putusan pengadilan, di amar putusan MA, di amar putusan Mahkamah Agung yang disebutkan sah dan berharga 46 dan 7 bukan 39. Sudah 6 kali sidang, 6 kali berperkara, tidak ada keluar akte 9, nggak ada keluar itu. Oleh karena itu BPN telah bayar kepada Bank Indonesia dari soal tahun 69, tidak mungkin lagi kami Bank Sentris. Orang duit yang saya nggak terima duit, dia pun angkanya bukan dari rekening kami. Nah sekarang kami gugat mereka perbuatan melawan hukum BI sama DEPQ dengan nomor 111 di Pengadilan Jakarta Pusat. Bingung kan BI? Kami menanyakan kemana sertifikat itu? Pasti nggak bisa jawab kemana. Sedangkan BPN atau DEPQ atau PPN menagih kami tidak memperhitungkan jaminan dan promes. Berapa promes dijual, berapa jaminan diserahkan, itu melebihi dari pinjaman, melebihi daripada kewajiban. Kalau ada kewajiban, kewajibannya nggak ada. Kewajiban nggak diberikan, artinya utang nggak ada. Kami udah memberikan harta, memberikan aset, memberikan jaminan. Oh, ditagih lagi. Nah sekarang mereka melakukan blokiran
penyitaan, dan pelelangan terhadap harta pribadi yang ada kaitan dengan Monsantis. Itu barang tidak diizinkan kemanapun juga. Saya pikir sama kami. Berarti kalau nggak jaminan, kenapa bisa jadi jaminan? Aneh. Kalau jaminan artinya saya menyerahkan sertifikat pada Anda. Kemudian hak tanggungan, saya bayar, sita. Oke, wajar itu. Oh, sama saya kok, saya nggak ngutang. Tiba-tiba sita jaminan. Apa ini? Ini karena apa nih? Itu namanya bukan sita jaminan, tapi merampok. Merampok itu. Merampok dengan hukum. Mau pasal 8? Ayo, pasal 8. Pasal 8 mengatakan penanggung hutang yang bisa digitukan. Saya terbukti bukan penghutang. Saya beli, bukan. Saya nggak terima duit 21 Desember. Dan tidak terbukti di PKPS. Saya tidak tekan aku, Amirda, MSA. Katakan. Nggak ada daftar PKPS, nggak tekan aku. Nggak ada tanda tangan satu pun di BI ataupun di DQ. Saya pribadi ya. Ada saya pribadi nggak pernah tekan. Kenapa saya dikejar? Nah sekarang dia mau ambil villa saya. Villa saya itu saya beli. Waktu itu zaman apa dengan Mayor Jenderal apa tuh? Sebelum ambil Bangladesh, sebelum gimana? Enak aja. Pokoknya gini, mengambil harta orang lain yang bukan jaminan itu adalah perbuatan hukum. Boleh ambil harta apabila terjadi memang dia pernah hutang. Sekarang buktikan dia pernah hutang bukan? Saintis atau Andre jadi ada bukan berhutang, tidak berhutang. Maka dia bukan berhutang. Saya nggak pernah tangan perkara nggak pernah tangan aku, nggak pernah tangan. Jadi sekarang persoalan ini sudah di Menko Polhukam, saya lapor. Dulu Pak Mahfud, udah. Pak Mahfud bilang hukum, oke, hukum saya gugat. Wajar kan? Hukum, menang, saya menang. Sekarang Pak Adi bilang akan mengesahkan Satgas. Saya panggil staf Kevin. Oke, saya panggil semua. Saya sebenarnya tanggal 2 Mei dipanggil Satgas. Dipertanyakan, bagaimana ini ada perusahaan tapi secara mahkamah ini bertentangan. Secara mahkamah mengatakan tidak menerima permohonan kasasi. Tapi ada perusahaan gimana? Bingung dia. Dia akan menjawab nanti katanya. Akan menjawab dia. Ditunggu-tunggu sebulan belum jawab. Nah, sebelum satu saya akan menerima Menko, orang keberadi ke Menko itu berarti benar. Saya berkali-kali minta pada Satgas, sama KPL, sama BUN, gelar perkara, nggak berani dia. Tapi dia terus bertindak. Nah, tanggal 25 ini mereka akan sita lagi villa saya. Dia udah sita Bali, Tanah Bali. Dia sita Cisarua. Dia sita kantor ini. Oh, dia sita lagi villa. Saya tanya, apabila dasar sitanya ada surat pasal 211 udah gugur, batal dan dicabut, dibatalkan, dicabut oleh pengadilan. Amarnya begitu. Amar 428 dan 202 mengikrarkan amar putusan harus dibatalkan, dicabut. Berarti 21 sudah batal, nggak bisa digunakan. Kemudian kedua dasarnya, kemudian koreksi menggunakan dasar itu digunakan koreksi atas putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu sudah dikatakan tidak pernah menerima. Jadi putusan Mahkamah Agung dasar kedua adalah tidak sah dan tidak terdaftar. Tidak sah dan tidak terdaftar di pengadilan. Yang dasar pertama sudah dicabut, dibatalkan. Jadi apa dasarnya? Mereka harus mikir. Mereka sekarang saya gugat, sudah gugat. Jadi gimana orang gugat? Udah gugat, mesti damai dulu dong. Nah, tambah banyak mereka berbuat, tambah banyak perbuatan hukumnya. Tambah banyak perbuatan. Tambah banyak mereka berbuat, tambah banyak perbuatan hukum. Benar?
Saya tanya, kalau 216 dan EMA dua-duanya udah batal, apa dasar gugat? Apa dasar kita? Dasar kita apa? Nggak ada yang ada. Bukan dasar, dari awal aja nggak ada dasar. Tapi selesai sama orang kok, nggak dijaminkan kok, nggak ada ketanggungan kok. Dasar dibikin-bikin, dasar bikin-bikin, oke bikin-bikin, dibikin-bikin juga kalah. Jadi kalau masih terjadi, kalau saya bicara sama perampokan, benar? Perampokan ya? Anda mau rakyat dirampok? Anda mau nggak rakyat dirampok? Enggak. Iya deh, saya 26 tahun dijolimi, 26 tahun dijolimi. Ari masih hidup, masih nggak gila, udah stroke, 7 kali stroke. Kurang apa? Kurang ajar, kurang ajar. 26 tahun dijolimin. Ingat tuh baik-baik. Karma akan terjadi. Pasti. Yang berniat tidak baik, pasti kena karma. Ingat, saya ingatkan. Udah umur saya 68 tahun, udah saya kesakitan. Dorong aja jatuh mati. Jadi, gini terakhir saya masih baik pada negara. Kalau mediasi ini, mereka nggak bisa apa-apa. Jaminan nggak bisa, pasti melakukan pelanggaran hukum, mau menyembunyikan atau menghilangkan jaminan. DQ tanya, gimana? Kenapa lu lagi nggak memperhitungkan jaminan? Anehnya jaminan saya nggak disita. Jaminan dulu hipotek OBB, udah hipotek nggak disita, nggak ada lelang. Nah ini ngajar pribadi punya, gimana sih? Udah jelas itu jaminan 450 hektar gede loh, nggak disita. Kenapa? Nggak tahu. Nah sekarang menyita melelang harta pribadi saya yang ada urusan sama Bang Sentris, apa urusannya? Ingat, Bang Sentris pengawas sama bukan sendiri saya. Ada 3 orang. Saya, KPM Bambang Kasar, dan Prof. Tomo. Yang 2 nggak dikejar, yang ngejar sendiri. Apa artinya? Surat Vita, surat paksa, Andri Teja, garis ini Sentris, 99. Andri Teja sendiri. Ini keadilan di mana nih? Di mana keadilan? Coba komen. Oh, tanya. Saya pilih waktu bertanya. Terakhir yang dilakukan Satgas atau KPK ini adalah apa? Ya, hari ini saya dapat surat. Dia mau nyita tahun 25. Mau nyita villa. Tetap dengan dasar yang Ya pasti. Mau dasar apa lagi? Nggak ada dasar apa-apa kok. Kalau bank lain disita berarti APU, MRA, disita. Bahkan punya dasar. Udah ngaku utang kok. Udah ngaku utang ya, sita. Bang hutang. Dia pernah hutang, benar pernah hutang. Saya enggak. Saya nggak tahu apa-apa. kalau dari cerita Pak Andri tadi kan sebenarnya sudah inkrah di PT ya. Kenapa Pak Andri nggak melakukan perlawanan terhadap perbuatan mereka? Nggak bisa. Oh. Perbuatan pelelangan, penyitaan. Nah ini satu gugatan saya. Iya, saya lawan mereka di situ. Tidak ada satu bank pun yang menggugat BI dan DPU dengan perbuatan hukum. Belum ada satu bank pun. Catat Indonesia, sejarah Indonesia. Pernah nggak ada bank ownernya pribadi menggugat BI dan DPU melakukan perbuatan hukum? Nggak pernah. Kenapa saya dilakukan? Karena saya benar. Catat. Hanya saya pribadi, bukan bank pribadi. Karena saya pribadi yang dikejar. Kejar saya disebut mengutang, disita harta saya. Saya bilang nih, kembali mana nih? Saya gugat B dan DQ. Gugatan bukan manifestasi, gugatan perbuatan hukum, PMH. Sudah sampai mana ini Pak? Apa gugatan ini Pak? 7 kali sidang Raja Balok. Mereka kadang datang, kadang enggak, masih berkas-berkas. Tapi kemarin sudah masuk ke, kalau nggak salah sudah ke mediasi, ke 8 kali. Dari mediasi itu komunikasi dengan mereka apa Pak? Nggak tahu ya, cukup
nggak tahu, mereka nggak tahu. Nama mediasi kita bikin permohonan, kita ajukan permohonan. Kita maunya gini. Ya, dia jawab gimana? Dia belum jawab. Belum jawab. Pak, apa itu tidak menjadi hal yang terlambat, Pak? Sementara Bapak melakukan gugatan, tapi mereka sudah melakukan lelang dan sita. Nggak apa-apa. Kenapa? Sita lelang aja. Itu sita lelang paling 45 triliun. Saya gugat 11 triliun. Gedean saya gugatnya. Ayo, mati loh. Gugatan saya 11 triliun loh. Ya, Nah. Pak Pandey, ini kan cukup menarik sih menurut apa yang Bapak lakukan gitu ya. Di saat misalnya di masyarakat yang sudah kalah di pengadilan, ketika akan dieksekusi oleh pengadilan, mereka pun masih melawan gitu. Walaupun mereka dalam posisi yang salah karena sudah ada penetapan eksekusi oleh pengadilan. Tetapi Bapak di sini ketika ada penyitaan padahal dalam posisi benar, tapi tidak melakukan perlawanan seperti yang ada terjadi di masyarakat. Ini Perlawanan seperti apa? iya Saya melakukan perlawanan, tapi hak hukum. pakai hukum Pak ya. Hukum. Tentu dong. Warga negara Indonesia, warga negara namanya warga negara itu hukum. Kalau saya bangsa Indonesia, saya frontal. Rakyat Indonesia saya cara politik. Kalau bangsa saya frontal. Kalau rakyat saya politik. Ini saya warga negara. Jadi warga negara harus berhukum. Ini karena bangsa, rakyat, warga negara beda-beda. Siap. Saya warga negara, saya pakai hukum. Mereka lakukan aja sebanyak-banyaknya. Sita-sita tuh tambah banyak dikit, tambah banyak perbuatan hukumnya. Perbuatan lawan hukumnya Pak. Tambah banyak kan. Coba bayangin, 26 tahun. Usaha apa mau mati. Nah mungkin Pak dari tadi ini kan sudah ada sampai kepada Menko Polhukam dan kemudian masih dalam Kedua kali ya. sudah dua kali Kedua Pak, kan Mahfud, ya. kedua Pak Hadi. Pak Adi. Dan saat ini masih dalam proses Ya, dengan Menko proses. Polhukam ya Pak. Jadi Wasatgas dipanggil, ditanyakan, pusat Hadi gimana? Kamu bilang ada salinan ini, udah kejanggalan, udah 20 tahun keluar. Kemudian kejanggalan 20 macam kejanggalan. Ketiga ada pernyataan dari Menteri Pertahanan. Itu bukan putusan saya. Nah, dari tiga itu sudah dipastikan, termasuk yang keempat pernyataan dari MA sendiri. Kami tidak pernah menerima permohonan kasasi. Jadi empat dasar itu menjadikan pertanyaan bahwa putusan itu adalah apa. Ya. Nah, saya kasih tanya, kenapa begitu? Wah, kami belum tahu Pak, kami nggak pelajari. Sampai sekarang udah sebulan lebih belum jawab. Nah, artinya gini Pak, tadi dengan artinya bahwa pemerintah melakukan kesalahan dalam hukum, melawan hukum berkali-kali. Jadi kemudian Bapak melaporkan Menko Polhukam, mungkin juga ada keterbatasan tupoksi Menko Polhukam. Nah, apa yang akan Bapak lakukan? Apa ada himbauan atau harapan terhadap pemerintah saat ini? Seperti apa gitu? Sebetulnya terlalu jauh lah. Saya sekarang mediasi dulu. Mediasi saya bilang, saya nggak nuntut apa-apa. Saya abaikan. Walaupun saya udah sakit itu 26 tahun. Udah dikata-katain segala macam. Saya nggak nuntut. Kedua, selesai perusahaan ini kembali ke BI. Dengan akta 46. Ketiga, PN, KPN mencabut semua sita blokir segala terhadap saya dan menyatakan saya nggak terima hutang, nggak punya hutang. Itu baik sekali, saya nggak nuntut seperak pun. Itu mediasi yang saya Oh, itu akan mediasi di pengadilan ya, dulu, Pak? ya, saya udah bikin semuanya. Tergantung mereka mau terima nggak. Kalau mau terima ya terus kita terus lagi perang. Ini bukan perang ini ada perang. Ini bukan damai lagi. Kalau mau damai terimalah damai saya. Kalau mau terima damai ya sudah perang. Jadi seperti ini ya. BPPN waktu menyerahkan ke BPN tidak lengkap. Waktu mereka itu semua, BPN mereka itu semua, tidak ada jaminan, tidak ada perkara, nggak tahu ada perkara.
nggak tahu ada jaminan. Gila nggak? Pada PUPN itu perpanjangan tangan dari PPN. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba ke SK, oh, dulu, gue utang sekian, enak aja. Dasar tangannya apa? Dasarnya audit katanya. Nggak bisa. Orang utang tuh ada rekening koran, ada pencairan, itu dasarnya utang. Bukan audit. Audit itu apa? Siapa aja Pak audit? Oke. Audit pun menyatakan tidak bisa dipakai karena tidak bisa menunjukkan angka-angka. Dia bisa menunjukkan bukti. Gimana dong? Aduh. Dari awal 589 SK 59 dari Menteri Keuangan ke KPN itu sudah salah. Dan